Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Fifatur Rahmi dari kelas A ingin mempresentasikan tentang troubleshooting proses step. Nah, untuk yang pertama itu ada introduction to troubleshooting. Nah, pemecahan masalah komputer perlu dilakukan dengan secara teratur dan logis untuk menemukan penyebabnya. Keterampilan ini meningkatkan lewat pengalaman. Sebelum memperbaiki, teknis harus memastikan data aman dengan mengecek backup, tanggal, isi, integritas, dan media cadangan. Jika tidak ada backup dan tidak bisa dibuat, pelanggan harus menyetujui pembebasan tanggung jawab sebelum perbaikan dilakukan. Lalu selanjutnya ada troubleshooting process steps. Nah, di sini langkah-langkah proses pemecahan masalah yaitu ada dengan pertama identifikasi masalah. Kedua, bangunlah teori tentang alasan yang mungkin. Ketiga, keempat, uji teori untuk menentukan penyebabnya. Kelima, buatlah rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan terapkan solusinya. Keenam, pastikan fungsi sistem secara keseluruhan dan jika berlaku, terapkan langkah-langkah pencegahan. Lalu, selanjutnya ada identify the problem. Nah, tahap awal troubleshooting adalah mengumpulkan informasi dari customer dan komputer. Lalu, gunakan komunikasi yang baik, seperti tanya dengan jelas, hindari istilah teknis, jangan menyalahkan atau merendahkan customer. Lalu, kumpulkan data seperti identitas customer, deskripsi masalah, sistem operasi, model perangkat, dan lingkungan kerja. Periksa indikator awal seperti post message, LED status, error message, dan bit codes. Semua informasi harus dicatat untuk proses selanjutnya. Selanjutnya ada establish a theory of probable cause. Nah, saat troubleshooting, buat daftar kemungkinan penyebab mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Fokus pada masalah yang paling umum dan mudah dicek terlebih dahulu. Jika perlu, gunakan log atau riset tambahan. Setelah daftar dibuat, uji setiap kemungkinan sebab penyebab. Contoh penyebab umum: perangkat belum dinyalakan, saklar outlet atau switch protector mati, kabel eksternal longgar, media di drive tidak bisa boot, dan urutan boot di BIOS salah. Selanjutnya ada test the theory to determine the cause. Nah, untuk menemukan penyebab pasti dari masalah, uji setiap teori penyebab secara berurutan, dimulai dari yang paling mudah dan cepat. Setelah teori terbukti benar, tentukan langkah-langkah perbaikan jika semua teori gagal. Buat teori baru, bila masih tidak menemukan penyebabnya, eskalasi kepada teknisi yang lebih berpengalaman dan dokumentasikan seluruh langkah yang telah dilakukan. Lalu ada contohnya pengecekan dasar pada perangkat yang tidak bisa boot. Pastikan perangkat menyala, pastikan saklar outlet dan switch protector aktif, pastikan kabel eksternal tersambung dengan benar,
Pastikan drive yang dituju bisa digunakan untuk boot. Periksa urutan boot di BIOS. Ringkasan work order, contoh dokumentasi. Lalu juga ada perusahaan Cisco sistem INC, masalah laptop tidak bisa boot. Lalu ada informasi pendukung, yaitu tidak ada software atau sistem operasi baru yang dipasang, tidak ada peripheral tambahan. Upaya perbaikan yang udah dicoba itu dengan mengganti adaptor AC dan memasang ulang baterai. Selanjutnya ada establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Nah, setelah menemukan penyebab pasti masalah, buat rencana tindakan untuk memperbaiki masalah dan lakukan solusi tersebut. Jika solusi cepat berhasil, cek apakah sistem sudah berfungsi sepenuhnya dan terapkan tindakan pencegahan jika diperlukan. Jika solusi cepat tidak berhasil, lakukan riset ulang dan kembali ke step 2 untuk membuat teori baru. Perlu diingat, selalu perhatikan kebijakan dan prosedur perusahaan sebelum membuat perubahan. Setelah menentukan rencana tindakan, lakukan riset solusi dari berbagai sumber. Pecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Prioritas solusi yang paling mudah dan cepat diterapkan. Coba solusi satu persatu. Jika solusi tidak berhasil, batalkan perubahan lalu coba solusi lain sampai menemukan yang tepat. Sumber riset yang digunakan itu ada helpdesk repair log, teknisi lain, FAQ perbaikan, website teknis, newsgroup, buku atau manual komputer, manual perangkat, forum online, pencarian internet. Jika semua solusi gagal, lakukan riset lanjutan untuk menemukan langkah berikutnya. Verify full functionality and if applicable, implement preventive measures. Setelah menemukan penyebab masalah, buat dan jalankan rencana perbaikan. Jika solusi cepat berhasil, pastikan sistem normal dan lakukan pencegahan. Jika tidak berhasil, lakukan riset lagi dan buat teori baru. Hal penting yaitu ikuti kebijakan perusahaan. Riset solusi pecah masalah menjadi bagian kecil dan coba solusi paling mudah dulu. Uji solusi satu persatu dan kembalikan perubahan jika gagal. Sumber riset, log helpdesk teknis lain, FAQ perbaikan, situs teknis, forum, manual perangkat, dan pencarian internet. Jika semua gagal, lakukan riset lebih lanjut untuk menemukan langkah berikutnya. Lalu ada dokumen findings, action, and outcomes. Setelah perbaikan, pastikan seluruh sistem berfungsi normal dan tidak muncul masalah baru. Ajak pelanggan mengecek jika memungkinkan hal yang perlu dicek. Di start komputer, jalankan beberapa aplikasi, periksa koneksi jaringan, coba print, pastikan perangkat terhubung bekerja normal, dan pastikan tidak ada error. Jika perlu, lakukan langkah pencegahan agar masalah tidak berulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.